buat kamu yang punya muka antagonis dari lahir, dengerin ini deh. Foto SIM di beberapa negara nggak boleh menampilkan ekspresi senyum. Seiring dengan kemajuan teknologi, ada pendekatan mutakhir yang bisa dipakai untuk mengambil foto SIM, dan malahan nggak cuma secara dua dimensi. Sistem ini menganalisis berbagai area wajah, lalu mengenkripsi datanya. Ekspresimu harus tetap netral agar software pengenalan wajah lebih gampang memindai wajahmu. Dan kalau kamu memakai kacamata, kemungkinan besar juga harus dilepas. Tapi gimana ya, kalau kamu mau bikin foto SIM sambil ngopi-ngopi cantik? Jelas nggak boleh dong. Paspor di seluruh dunia cuma punya 4 warna, yaitu biru, merah, hijau, dan hitam. Coraknya emang bervariasi, tapi umumnya cuma 4 warna itu. Sebetulnya, warna paspor nggak diatur secara resmi. Tiap negara cuma milih salah satu warna, terutama yang coraknya lebih gelap karena kelihatan lebih resmi. Kalaupun ada negara yang mau milih warna kuning gonjreng, tetap sah-sah aja kok. Tapi paspor kuning nggak begitu kelihatan berkelas. Warna paspor Amerika Serikat juga nggak melulu biru. Pada tahun 1918, warnanya coklat. Kemudian, pada tahun 1926, warnanya diganti merah. Pada tahun 1941, diganti lagi menjadi hijau. Nah, baru pada tahun 1976, paspornya berwarna biru. Tapi kenapa biru ya? Warna biru dipilih sesuai warna latar bintang di bendera Amerika. Bola tenis juga sempat berganti-ganti warna sebelum akhirnya dipilih kuning. Awalnya, bola ini berwarna hitam atau putih, mengikuti warna lapangan. Baru pada tahun 1972, Federasi Tenis Internasional menetapkan warnanya menjadi kuning seperti sekarang. Warna kuning kehijauan gonjreng paling gampang tertangkap mata manusia. Penonton tenis di layar kaca juga akan gampang ngelihat pergerakan bola di lapangan. Warna yang dijuluki sebagai optic yellow ini juga sering dipakai sebagai warna pelang jalan. Lihat aja tuh. Bus sekolah di Amerika Serikat berwarna kuning agar lebih kelihatan mencolok. Mata kita akan cepat mendeteksi warna kuning daripada merah. Selain itu, kuning masih bisa dilihat dalam gelap, kabut, dan hujan. Warna aslinya sih kuning agak jingga, dan nama resminya National School Bus Glossy Yellow. Taksi di sana juga berwarna kuning agar gampang dilihat, sekalipun saat hujan. Karet bannya sebetulnya berwarna putih susu, tapi biar lebih kuat dan tahan lama, produsen nambahin warna hitam karbon untuk nyiptain warna khas. Di permukaan ban mobil atau sepeda, biasanya ada rambut kecil dari karet. Fungsi aslinya sebetulnya nggak ada. Rambut ini muncul saat proses pembuatan ban. Jadi, karetnya dicampur dengan hitam karbon terlebih dulu, lalu dimasukin ke cetakan ban. Karet ini tersebar ke seluruh cetakan ban di bawah tekanan tinggi. Untuk meningkatkan kualitas ban, karet perlu disebarkan ke seluruh permukaan ban secara merata. Tapi, gelembung udara bisa muncul di sela-sela cetakan dan karet. Untuk mengatasi masalah ini, cetakan ban diberi lubang kecil. Sebagian karet akan masuk ke lubang ini. Setelah bannya jadi dan diangkat dari cetakan, karet di dalam lubang berubah jadi rambut kecil. Karet ini nggak diilangin dari ban karena cuma nambah-nambahin pekerjaan. Lagi pula, nggak membahayakan sama sekali kok, jadi nggak masalah. Kebanyakan orang kurang suka mendengarkan suaranya sendiri, tapi dengan semakin menjamurnya pesan audio, kondisinya terus membaik. 10 tahun lalu, banyak orang akan was-was tiap kali diminta ngedengerin rekaman suaranya sendiri. Fenomena ini sangat lazim kok, dan dikenal dengan istilah konfrontasi suara. Penyebabnya karena sebagian dari kita ngerasa asing dengan suara rekaman sendiri. Suara asli kita lebih tinggi dan terdengar beda. Selain itu, suara rekaman bisa ngungkapin banyak emosi di dalamnya. Padahal belum tentu kamu bermaksud mau ngungkapin emosi tersebut. Bahkan, suaramu sendiri bisa ngungkapin hal-hal yang sebenarnya mau kamu tutupi. Sebuah penelitian juga menyatakan kalau pesertanya cenderung lebih kritis terhadap suaranya sendiri saat mereka mengenalinya. Peserta yang ngedengerin rekaman suaranya sendiri dan orang lain, tapi nggak tahu pasti suaranya sendiri, akan menilai suaranya jauh lebih tinggi. Kalau aku gimana ya? Bingung juga kalau harus milih. Suara favoritku yang ini, atau yang ini ya? Sebetulnya sih nggak ada yang aku favoritkan. Ya udahlah,
kita lanjut lagi aja. Lihat aluminium foil ini deh. Salah satu sisinya selalu berkilap, tapi sisi satunya kusam. Saat diproduksi, foil diratakan dengan roller khusus, tapi foilnya sangat tipis dan gampang robek. Jadi kemudian, lapisannya dibikin double. Sisi yang menghadap roller jadi berkilap, sedangkan sisi yang membelakanginya lebih kusam. Rasa soda kaleng dan soda botol nggak sama loh. Menurut para saintis, kaleng aluminium punya lapisan polimer yang bisa menyerap rasa soda. Dan sejumlah zat kimia di dalam botol plastik bisa nambahin asetaldehida pada minuman. Jadi, kata kuncinya adalah asetaldehida. Senyawa ini merupakan produk samping dari reaksi pembakaran plastik yang bisa sedikit mengubah rasanya. Soda dalam kemasan botol kaca dianggap paling bisa mempertahankan rasa aslinya. Akhir-akhir ini, kamu lagi suka dengerin lagu apa? Saat menyukai lagu, kamu pasti mulai ngedengerin dan muter lagu yang sama hingga berjam-jam atau malah berhari-hari, iya kan? Hal ini terus berlanjut sampai kamu bosan sendiri dan stop ngedengerin. Penyebab utamanya ya tentu saja karena kamu suka banget sama lagunya. Makanya kamu pengen terus-terusan ngedengerin. Tapi semakin sering kamu dengerin, lagu itu akan semakin familiar. Nggak lama kemudian, kamu akan bisa memprediksi nada dan liriknya, sehingga kamu bisa ikut bernyanyi. Seru banget kan? Tapi otakmu menyukai tantangan. Setelah hafal lagunya, kamu jadi nggak gregetan lagi. Semuanya akan sama aja dan terlalu gampang diprediksi. Kamu pun jadi bosan dan nggak mau ngedengerin lagu yang sama lagi. Matahari terbit dan terbenam sangat mirip karena sang surya mulai naik maupun tenggelam di cakrawala. Tapi keduanya punya perbedaan meski kita nggak selalu mendeteksinya. Penyebab utamanya yaitu udara yang lebih tercemar di sore hari. Di waktu tersebut, udara mengandung banyak partikel kecil yang bikin cahaya yang terhambur kelihatan beda dari matahari terbit. Matahari terbenam palsu di film-film sebetulnya bisa diamati. Kadang, sutradara malas bangun pagi untuk merekam matahari terbit yang asli. Jadi, mereka merekam matahari terbenam lalu bikin time reverse-nya. Tapi minusnya, saat matahari terbit, sang surya naik ke kanan, dan saat matahari terbenam, geraknya turun ke kiri. Jadi, saat sutradara mengambil gambarnya kemudian bikin time reverse-nya, geraknya malah naik ke kiri bukan ke kanan. Nah, sekarang kamu udah tahu rahasianya kan? Sebagian orang akan punya kantong mata saat kelelahan. Kulit di bawah mata kita sangat tipis dan pembuluh darahnya sangat dekat dengan permukaan kulit. Kalau kita kurang tidur, kulit di area ini akan lebih pucat dan pembuluh darah jadi makin terlihat. Kemudian muncullah mata panda. Seiring usia, kulit kita juga akan menipis dengan sendirinya. Makanya, orang tua cenderung lebih sering punya mata panda. Buat orang yang lebih muda, mata panda bisa diatasi dengan tidur yang cukup. Semua orang pasti pernah bermimpi, termasuk mereka yang udah ngaku nggak pernah bermimpi. Sebetulnya sih mereka cuma nggak ingat aja, karena setelah bangun, kita akan kesulitan mengingat mimpi itu. Para ilmuwan belum bisa mengungkap banyak hal soal fenomena ini. Tapi menurut mereka, kita bermimpi pada fase tidur khusus yang berlangsung sekitar 90 menit. Saat inilah, detak jantung akan meningkat, tekanan darah naik, dan aktivitas otak sama seperti saat kita terjaga. Kalau sampai terbangun di fase ini, kita nggak akan bisa mengingat mimpi kita, minimal selama beberapa saat. Setelah sekian menit, mimpi itu terus hilang dari memori, sampai kita benar-benar nggak ingat lagi. Kadang, kita juga bisa ingat lagi mimpi tersebut, tapi harus ada sesuatu yang memicu memori ini. Misalnya, kamu ngelihat ikan kuning di akuarium, lalu tiba-tiba kamu ingat kalau kamu udah ngimpi soal liburan dan snorkeling. Tapi kemudian, ada hiu yang menerkammu. Haha, yang ini cuma ngarang bebas.